Yohanes Ciamis melayani dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Imlek sebagai pesta awal tahun baru selalu diisi dengan doa, harapan-harapan baik, dan berbagi berkat. Kita pergi kemana-mana meminta doa dan berkat dari siapapun yang kita jumpai. Maka saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Sinyen Kuaile, Ang Pau Nai Lai. Berkat itu mudah dikaitkan dengan rezeki, dengan keuntungan, dan dengan demikian menjadi jantung kehidupan, yaitu berkat tersebut, uang, keuntungan, rezeki di tahun yang baru harus aman. Maka kita panjatkan doa dan memohonkan hal tersebut untuk mengawali tahun yang baru. Bahkan kadang kita teringat akan simbol-simbol yang menyertai tradisi tahun baru yang mengungkapkan harapan akan keuntungan, harapan akan kesejahteraan. Maka muncullah simbol-simbol yang mungkin kita ingat sejak kita kecil setiap kali merayakan Imlek. Hari pertama Imlek, pengen nyapu, jangan nyapu, nggak boleh. Jangan nyapu rumah, kalau kotor antepkan besok aja. Kenapa? Nanti rezeki hilang katanya. Jadi ada kotoran, ada pun diemin aja. Hari ini nggak boleh nyapu-nyapu, nanti rezeki ikut kesapu, katanya begitu. Ikut sembayang, sembayang harus ada makanan yang manis-manis. Kenapa? Supaya hidup kita nanti manis. Dodol dipastikan jangan sampai pahit rasanya, karena nanti kalau dodolnya pahit, hidup jadi pahit. Nggak boleh, harus manis. Kalau di rumah ada patung-patung, itu bibir dewa dapur diolesi sama madu, biar manis. Nanti si dewa kalau ngelapor yang baik-baik, jadi harus dibikin manis bibirnya. Kita siapkan buah-buahan, karena di surga nggak ada buah. Ya sogok sedikit dewa lah, kasih buah dari bumi. Pasang mercon, seperti tadi masuk gereja, nyalakan. Agar apa? Agar roh jahat itu tidak datang mengganggu. Roh jahat mau masuk rumah kaget, aduh ada mercon, nggak jadi masuk. Pusat hidup tahun baru warnanya adalah soal rezeki, soal keuntungan, soal kesejahteraan di awal tahun yang akan dimasuki. Tidak apa-apa KKN, dewa kita suap aja. Yang penting manusia memperoleh kesejahteraan. Apapun caranya harus kita coba. Apapun caranya harus kita kerjakan. Kalau perlu suap di dunia, suap di surga, yang penting kita sejahtera. Terus berusaha, terus bekerja. Terus berusaha lagi, terus bekerja lagi. Keuntungan, kesejahteraan harus terus diupayakan, diusahakan, dibawa dalam doa, dan tentunya dikerjakan. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, doa dan kerja ini menjadi kunci dari segala-galanya dalam memasuki tahun yang baru. Kerja tanpa doa, doa tanpa kerja, hanya ada kesia-siaan. Simon dalam Injil Lukas hari ini memberikan gambaran tentang bagaimana dia dan teman-temannya, para nelayan yang profesional di bidangnya tersebut, itu sudah kelelahan, kecapean, bekerja dan tidak mendapat
apa-apa. Sepanjang malam mereka sudah turun ke danau, menebarkan jala, tetapi tidak dapat apa-apa. Digambarkan akhirnya mereka balik ke darat, mereka membasuh jala, karena sepanjang malam mereka bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Kata Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat apa-apa." Zong, sepanjang hari, sepanjang waktu kami sudah usaha, tapi kami tidak dapat apa-apa. Ya sudahlah, kami nyerah saja. Balik ke darat, bersih-bersih semuanya. Hari ini sepi, paceklik, tidak ada dapat apapun juga. Nah, dalam situasi seperti tersebut, Yesus datang. Ada satu gestur yang sangat menarik yang dilakukan Yesus, yaitu apa? Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu ke perahu Simon. Lalu dia menyuruh Simon untuk menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah lagi jalamu. Tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Simon menyampaikan lagi, "Sudah Yesus, udah sepanjang malam nggak dapat apa-apa." Tetapi Yesus menyampaikan lagi, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu ke tempat yang sedikit jauh dari pantai." Dan akhirnya Simon nurut. Simon mengikuti perintah Yesus. "Karena perintahmu, maka aku akan menebarkan jala lagi." Dia buka toko lagi tuh, si Simon. Dia buka lagi peralatan jala, dia pergi lagi menebarkan jala untuk menangkap ikan. Dan kisahnya kita semua tahu. Akhirnya apa? Buah dari apa yang dilakukan oleh Simon, ikan dalam jumlah besar itu terjala. Bahkan jala-jala itu terkoyak. Teman-temannya membantu dari kiri dan kanan karena perahu hampir tenggelam. Sebuah kisah yang sangat indah dalam memasuki permenungan tahun baru Imlek, yang diminta oleh Simon membawa buah bukan saja kecukupan, tetapi keberlimpahan. Usaha manusia tanpa berkat Allah, mau bekerja siang malam, pagi sore, itu isinya hanyalah kesia-siaan dan tanpa makna. Tetapi ketika Simon menghadirkan Yesus di dalam perahunya, mengikuti apa yang Yesus inginkan untuk ia kerjakan, maka yang tadinya kesia-siaan menjadi keberlimpahan. Yang tadi tidak mendapatkan apa-apa digantikan dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, ini bisa menjadi bahan permenungan bagi kita semua yang terkadang kerap kali kita menyerah atas segala karya, pekerjaan, usaha, keluarga, mendidik anak, bekerja sama dengan satu dengan yang lainnya, melakukan banyak hal kebaikan. Kita kadang menyerah, kalah, ya sudahlah, tidak ada buah apapun. Bisa jadi kita melakukannya hanya menggunakan kekuatan kita sendiri dan tidak pernah menghadirkan Yesus untuk turut serta dalam karya, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita dalam kehidupan ini. Yesus, ajaklah dia untuk naik bersama dalam perahu usaha kita, dalam perahu bahtera keluarga kita, dalam perahu mimpi-mimpi dan harapan keluarga kita. Dan biarkanlah Yesus sendiri yang menganugerahkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini dan membawanya dalam keberlimpahan.
membawanya dalam kemakmuran dan sukacita. Kita tidak meminta kepada dunia, tetapi kita meminta kepada Allah yang menyelenggarakan dunia. Jangan sampai kita meminta kepada dunia, tetapi kita melupakan Dia yang menyelenggarakan dunia ini. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Maka tawaran Yesus hari ini menjadi tawaran bagi kita semua umat beriman Kristiani. Jangan takut. Jangan takut untuk apa? Untuk membawa Yesus di dalam perahu hidup kita masing-masing. Jangan takut untuk mewartakan Yesus kemanapun kita pergi. Jangan takut untuk menunjukkan saya adalah pengikut Yesus. Saya percaya Dia yang menyelenggarakan hidup saya. Saya percaya Dia juga yang akan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan kepada saya. Tema hari ini sebagaimana pada kaos-kaos kita adalah sukacita. Di dalam Yesus tidak akan ada namanya duka, tetapi sukacita. Kedukaan Simon dan teman-temannya karena tidak mendapatkan apa-apa berganti dengan sukacita. Karena ada apa? Karena ada Yesus. Perahu tidak ada gunanya. Orang-orang tidak ada gunanya. Pekerjaan tidak ada gunanya. Semuanya tidak membawa apa-apa selain kesia-siaan pada malam itu. Tetapi ketika ada Yesus, semua berganti menjadi sukacita. Hari ini kita akan merayakan pesta budaya bersama dengan masyarakat, sebagaimana yang 2 tahun lalu juga kita rayakan. Akan ada tulisan besar dalam bahasa Mandarin. Isinya adalah tentang buah-buah dari Roh. Dan biarlah buah-buah Roh ini menjadi doa bagi kita semua di tahun yang baru ini. Buah Roh yang kita harapkan dan kita doakan untuk keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan, karya, dan usaha kita. Seperti pada kaos-kaos kita. Kita memohonkan kasih. Kita memohonkan sukacita. Kita memohonkan damai dan sejahtera. Kita memohonkan kesabaran. Kita memohonkan kemurahan hati. Kita memohonkan penguasaan diri. Semoga buah-buah Roh inilah yang akan menghiasi perjalanan kita di tahun yang baru ini, dan kita melangkah dengan pasti dan tanpa ketakutan. Apapun yang kita jalani di tahun yang baru ini, kita tahu Tuhan itu bersama dengan kita di perahu kehidupan yang sama dengan keluarga kita, di perahu yang sama dengan anak-anak kita, di perahu yang sama dengan usaha kita. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita